Pemerintah terkait dengan lahan IKN kan menegaskan bahwa akan menjamin legalitas dan juga hak atas tanah gitu bagi warga dan juga investor. Seperti apa penemuan Ombudsman? Beberapa waktu lalu juga dikatakan bahwa ternyata terkait dengan legalitas ini ada temuan yang cukup menarik dari Ombudsman termasuk dari sertifikat gitu ya Pak ya? Ya, Seperti apa betul. ini? Ya memang, beberapa waktu yang lalu banyak laporan yang masuk ke ombudsman ya, karena terhentinya sekitar 3 ribuan permohonan ya, pendaftaran atau legalisasi hak atas tanah yang diajukan oleh masyarakat itu dalam biasanya kan di kantor-kantor pertanahan yang lain itu ada program PTSL ya. Mhm. Di 2 kantor pertanahan di sana juga ya, di Kabupaten Kutai Kertanegara sama Kabupaten, Pasir itu ada juga program serupa tapi dihentikan gitu ya, sehingga terhenti sekitar 3 ribuan itu. Nah kemudian mereka mengadu ke ombudsman dan akhirnya, terselesaikan sebetulnya karena, apa namanya, penghentian pelayanan itu tidak dilanjutkan ya, surat edaran menterinya, surat edaran dirjennya dicabut, ya PTS-nya dijalankan karena kita memandang bahwa legalisasi tanah ini ya, justru untuk melindungi masyarakat gitu ya, supaya masyarakat, tanah-tanahnya ini memang, terlindungi ya, lewat legalisasi itu kemudian, tidak dicaplok oleh, apa namanya, mafia tanah atau Mhm. investor atau yang yang memasukkan lah dan Ya. sebagainya. Cuma, sekarang permasalahannya muncul seperti tadi disampaikan, Pak Menteri, boleh, dibeli gitu ya, boleh, membeli. Nah, ini ada perbedaan perlakuan nih gitu, karena, tanah-tanah di IKN itu ya, itu di bawah otorita IKN ya, OIKN. Nah, tadi juga harganya ditentukan katanya kan oleh otorita IKN. Nah, ini untuk siapa nih gitu, ini ada, dalam perspektif yang, berkembang ini agak berbeda. Kalau tadi boleh dibeli ya oleh investor, berarti mereka yang mau berusaha di sana, mau bermukim di sana membeli ke, masyarakat ya atau ke OIKN kalau Mhm. sudah, pembebasan OIKN, ya bisa saja gitu. Nah, tapi yang jadi persoalan ternyata ada perbedaan hak gitu ya. Jadi mereka yang membeli di atas lahan, hak pengelolaan otorita ini kan, masa ininya 10 tahun ya, Oke. masa hak pakainya. Jadi bukan sertifikat hak milik gitu, tapi, Hak sertifikat hak pakai justru pakai ya? gitu ya, Oke, ini tentunya dengan perbedaan sertifikat hak, pakai dan hak tanah ini dan juga tadi 10 tahun tentunya ini akan beda perlakuan ya, Pak, ya? Ya artinya kan setiap 10 tahun harus melakukan pembaruan gitu Mhm. kan, ya ini agak ironis, agak berbeda dengan, investor besar yang kapan hari, dijanjikan, nanti bisa 90 tahun kemudian diperpanjang lagi. Nah ini kan berbeda ya antara perlakuan untuk, investor besar ya dengan untuk, investor kecil atau masyarakat. Nah dan ini juga berbeda dengan masyarakat yang memiliki tanah sebelumnya, yang tadi, dilegalisasi itu ya, diakui, kepemilikannya, kemudian dilegalisasi itu. Nah ini agak berbeda statusnya gimana nih, ya mereka ini, ketika di PTSL kan apakah langsung dianggap, sebagai tanah yang di atas, hak pengelolaan otorita Otoritas. IKN gitu kan. Nah kalau kalau disamakan ya, berarti sebetulnya harusnya ada pembebasan dulu nih gitu kan. Mhm. Dalam arti kan dulu, kalau masyarakat kan itu hak tanahnya bisa jadi mereka dari tanah adat gitu ya, Mhm. atau apa namanya, yang dari turun-temurun itu ya kepemilikan yang belum otorita masuk. Nah ketika otorita masuk lantas diberlakukan, regulasi otorita, ini kan ada sesuatu yang beda ya Mhm. dengan tanah yang, mereka miliki sebelumnya. Berbeda dengan mereka yang datang belakangan setelah ada otorita Iya. kemudian membeli. Nah berlaku aturan yang, seperti tadi Heeh. disampaikan dan, hak pakainya 10 tahun perpanjangan terus kan gitu. Dengan perbedaan status-status ini, Pak, apa yang akan dilakukan ke depannya? Ya saya kira, apa namanya, pertama sih memang ya ada perbedaan perlakuan ya, berarti kan ada ketidaksamaan, perlakuan hak kepemilikan, tanah atau Mhm. ya hak kepemilikan dalam tanda petik ya, atas tanah di luar IKN Mhm. dan di IKN gitu ya. Eee, Ya tentu ini bisa saja diberlakukan bagi, pendatang baru atau sebagai pembeli belakangan. Tapi yang lama ini statusnya gimana? Ini harus yang harus dibedakan atau mereka dibebaskan dulu gitu kan? Atau dikasih kompensasi dulu tanah Anda ini sekarang ya haknya sudah berubah gitu ya Mhm. kalau dilegalisasi menjadi hanya, hak pakai di atas HPL otorita.
tentu ya dalam tanda petik ya agak berbeda lah. Di daerah lain pun yang namanya HGB dengan sertifikat hak milik kan suka ada perbedaan harga. Jadi ada semacam ya penggantian dulu ya kepada masyarakat gitu ya. Meskipun masyarakat tetap menguasai dan memperjualbelikan tapi dengan aturan yang baru. Cuma itu tadi yang ternyata berbeda dengan investor yang dikasih hak pengelolaan lahan itu sampai 90 90 tahun tahun, bahkan ya. ya. Kemudian bisa diperpanjang, kalau ini 10 tahunan gitu. Oke, jadi memang ada beberapa ketidaksinkronan begitu di lapangan ya Pak Danan Ya, ya. betul.